Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedaranun man mandum inong mun agan makmon ayah seluruh sahabat YouTube. Hari kita mengunjungi sebuah situs sejarah yakni Rumah Aceh yang berada di tengah kota Banda Aceh. Sekarang kita memasuki pintu gerbang memasuki Rumah Aceh melintasi sebuah krung, yakni Krung Aceh. Rumah Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama Rumah Aceh merupakan rumah adat dari suku Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh yaitu Souramo Kew, Souramo Tunggal, dan Souramo Likte. Sedangkan 1 bagian tambahannya bagian tambahannya yaitu rumah dapur. Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Bagi suku bangsa Aceh, segala sesuatu yang akan mereka lakukan selalu berlandaskan kitab adat. Kitab adat tersebut dikenal dengan Mauquta Alam. Salah satu isi di dalam terdapat tentang pendirian rumah. Di dalam kitab adat menyebutkan, tiap-tiap rakyat mendirikan rumah, atau masjid atau balai-balai atau munasah pada tiap-tiap tiang di atas itu hendaklah dipakai kain merah dan putih sedikit. Kain merah putih yang dibuat khusus di saat memulai pekerjaan itu dililitkan di atas tiang utama yang disebut Tamaharaja dan Tamahaputro. Oleh karenanya terlihat bahwa suku Aceh bukanlah suatu suku yang melupakan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam kitab tersebut juga dipaparkan bahwa dalam Rumah Aceh, bagian rumah dan pekarangannya menjadi milik anak-anak perempuan atau ibunya. Menurut adat Aceh, rumah dan pekarangannya tidak boleh dibah atau ibunya. Menurut adat Aceh, rumah dan pekarangannya tidak boleh dibah atau dibelokkan dari hukum waris. Jika seorang suami meninggal dunia, maka Rumah Aceh itu menjadi milik anak-anak perempuan atau menjadi milik istrinya bila mereka tidak mempunyai anak perempuan. Untuk itu, dalam rumah adat Aceh, istilah yang dinamakan porumor atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki rumah. Bagian bawah rumah Aceh disebut Muyup Rumon. Bagian Muyup Rumon merupakan bagian kosong di antara lantai rumah dengan permukaan tanah. Ruang kosong ini dimanfaatkan berbagai keperluan, seperti arena bermain anak, tempat kandang hewan peliharaan, tempat membuat ijasung kain songket khas Aceh. Di sini kita bisa melihat juga sebuah lonceng, peninggalan Kesultanan Samudera Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Lonceng Kakradonya merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudera Pasai dan Kaisar Tiongkok. Pemberian lonceng itu agar tercipta hubungan baik di antara kedua kerajaan tersebut. Karena seperti diketahui, pada masa itu, Kerajaan Samudera Pasai melakukan ekspor rempah-rempah hasil bumi Aceh ke berbagai wilayah, termasuk Tiongkok. Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Belanda di Aceh Jenderal H.N. Eswart pada tanggal 31 Juli tahun 1915. Pada waktu itu bangunannya berupa sebuah bangunan rumah tradisional Aceh Rumah Aceh. Bangunan tersebut berasal dari Paviliun Aceh yang ditempatkan di arena pameran kolonial di Kolonial Tenton Steling di Semarang pada tanggal 13 Agustus 15 November tahun 1914. Pada waktu penyelenggaraan pameran di Semarang, Paviliun Aceh memamerkan koleksi-koleksi yang sebagian besar adalah milik pribadi F. Wing Stambesaus, yang pada tahun 1915 menjadi kurator Museum Aceh pertama. Selain koleksi milik Stambesaus, juga dipamerkan koleksi-koleksi berupa benda-benda pusaka dari pembesar Aceh, sehingga dengan demikian Paviliun Aceh merupakan paviliun yang paling lengkap koleksinya. Pada pameran itu, Paviliun Aceh berhasil memperoleh 4 medali emas, 11 perak, 3 perunggu, dan piagam penghargaan sebagai paviliun terbaik. Keempat medali emas tersebut diberikan untuk pertunjukan boneka-boneka Aceh, etnografika, dan mata uang, perak untuk pertunjukan, foto, dan peralatan rumah tangga.
Karena keberhasilan tersebut, Stamweshaus mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar paviliun tersebut dibawa kembali ke Aceh dan dijadikan sebuah museum. Ide ini diterima oleh Gubernur Aceh Swart. Atas prakarsa Stamweshaus, paviliun Aceh itu dikembalikan ke Aceh, dan pada tanggal 31 Juli tahun 1915 diresmikan sebagai Aceh Museum, yang berlokasi di sebelah timur Blang Padang di Kutaraja Banda Aceh sekarang. Museum ini berada di bawah tanggung jawab penguasa sipil dan militer Aceh F2, Stamweshaus sebagai kurator pertama. Setelah Indonesia merdeka, Museum Aceh menjadi milik pemerintah daerah Aceh yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah TK2 Banda Aceh pada tahun 1969 atas prakarsa T. Hamzah Bendahara. Museum Aceh dipindahkan dari tempatnya yang lama Blang Padang ke tempatnya yang sekarang ini. Demikianlah sekilas tentang sejarah Museum Rumah Aceh yang berdiri sampai sekarang. Terima kasih. Salam MCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.